Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para leader? Semoga Anda selalu sehat dan tentunya semakin sukses mulia. Kita berjumpa lagi dalam kanal Kubik Leadership dan saat ini dalam program Leadership Talks. Hari ini kami berkunjung di wilayah utara apa selatan Bogor nih Pak? Ini Cibogo. Cibogo ya, jadi menuju puncak dan sedikit keluar dari isu-isu tentang polusi saat ini di Jakarta. Jauh. Karena di tempat ini kondisinya nyaman, hijau, dan insya Allah polusinya lebih berkurang dan tingkat polusinya akan menjadi lebih nyaman berada di sini. Kami hadir menemui salah satu pemimpin untuk menggali dan belajar dari beliau tentang praktek manajemen sekaligus hal-hal yang sudah terbukti hasil dan performance-nya untuk kemudian kita gali bersama-sama di hari ini. Kita akan bertemu dengan Pak Jubaidillah Hasan, Kepala Unit Pelaksana Pendidikan dan Latihan, atau kita sering mengenalnya dengan UPDL Bogor. Dan seperti apa perbincangan kita saat ini, hari ini, dan sebelum itu tentunya kita akan lihat seperti apa profil dari beliau. Assalamualaikum Pak Hasan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah. Dan semoga Allah selalu memberikan keberkahan, kemuliaan, dan tentunya selalu sehat ya Pak. Amin. Cuman saya lihat agak langsing ya hari ini. Alhamdulillah berkat diet dan rajin olahraga Pak. Terima kasih untuk membersamai kami dan menerima kami hadir di UPDL Bogor. Tadi saya sempat jalan-jalan di sini melihat kampus Corporate University di Bogor. Dan menurut saya ini nggak kalah dengan kampus-kampus dari universitas-universitas swasta yang punya fasilitas dan infrastruktur. Dan tentunya ini menjadi latar belakang tentang diskusi kita, Pak Hasan. Siap. Kita ada 10 hektar Pak. 10 hektar Pak. ya, Masya Allah. Jadi kalau ke bawah itu masih panjang dan kontur kita naik turun. Jadi spot ini ya namanya kampus Pak ya. Harus jauh dari kebisingan, tempatnya healing dan insya Allah seger lah kalau di sini. Nah kalau bikin scientific paper di sini itu mendukung banget itu. Wah. Pada waktu di bawah itu ada sungai, ada apa hutan-hutan kecil gitu. Betul. Ya. Seminggu di sini aja paper apapun jadi. Pak. Bener. Baik, Pak Hasan, saya menyadari dengan transformasi PLN di 2.0 setelah menyelesaikan proses transformasi pertama tentang green, lean, kemudian inovatif dan customer focus. Ada apa ya? Purpose, ada sesuatu yang besar yang akan dicapai oleh PLN baik saat ini maupun jangka panjang. Tidak hanya menerangi dan menggerakkan, tetapi bagaimana PLN menjadi jantungnya Indonesia. Dan pada waktu PLN menjadi jantung Indonesia ini kan sangat tergantung dengan insan-insan, sumber daya manusia yang ada di dalamnya untuk bergerak bersama menuju apa yang kemudian ingin dibangun dan dicapai oleh PLN. Dan ini kayaknya menarik, saya perlu tanyakan ke Pak Hasan nih. Kira-kira what matter most apa nih Pak, yang sekarang ini sedang dijalankan atau menjadi kesibukan Pak Hasan dalam peran dan fungsi Bapak saat ini?
Siap-siap. Ini sebenarnya tentang transformation 2.0 ini tanda kutip masih hidden agenda gitu ya? nih. Karena bentar lagi baru kita launching. Dan transformation 2.0 itu PLN dan seluruh institusi yang ada di dalamnya itu akan fokus ke satu hal. Bagaimana kita akan ngejar Fortune 400. Fortune 500, Masya 400. 400 ya? Kalau yang tercatat kan 500 nih. Kita Ini pengen masuk lebih dalam lagi gitu ya. 400. Kita tercatat tertinggi itu Fortune 477, 477. Kita pengen di bawah 400 kan. Naik kelas lah ini ya. Naik kelas. Ini udah tercapai mendekati 500 dan ini ada target yang di bawahnya yang harus kemudian dicapai. Nah, maka dari itu kami sebagai engine perusahaan yang akan mentransformasikan semua sumber daya orang, sumber daya pembelajaran, sumber daya resources apapun yang ada di perusahaan, biar bisa mengkontribusikan ke kinerja perusahaan seperti apa melalui tools yang namanya corporate university tempat kami. Nah itu Pak, jadi kami mencoba meramu gimana sih orang itu bisa kompeten, tapi selain kompeten orang itu bisa juga mengejar kinerja perusahaan. Sehingga target yang tadi Fortune 400 tadi itu bisa tercapai dan insya Allah mudah dan berkah insya Allah. Jadi Pak Hasan ini pemimpin yang ada di belakang layar nih sepertinya Pak ya. Yang menyiapkan para leader-leader di PLN yang tidak hanya bertambah atau meningkat kompetensinya, tetapi pada ujungnya ada hasil yang kemudian dicapai untuk mendekatkan pada Fortune 400 di sini. Pak, ada hal apa nih Pak yang saat ini menjadi concern-nya Pak Hasan nih untuk mencapai Fortune 400 dengan menyiapkan para leader-leader yang ada di PLN ini Pak? Nah, kalau itu tanda kutip kita kan di PLN Corporate University itu kan ada 10 unit ya, 10 lokasi. 10 lokasi. 10 lokasi. Dan UPDL Bogor ini 1 dari 10-nya. 1 dari 10 ya? Yes. 1 dari 10. Tapi kami itu punya 3 spesialisasi akademi. 3 spesialisasi akademi dari 18 akademi yang ada. Jadi Bogor ini loadnya lumayan. Bagaimana meng-create orang-orang menjadi potensi terbaiknya. Itu kita di 3 akademi. 3 akademinya itu yang pertama adalah bagaimana kita mengkompetenkan orang-orang yang akan menjadi next leader PLN di New Employee Boarding Academy. Jadi semua prajabatan, semua anak baru yang akan masuk ke PLN pasti masuk akademinya di Bogor sini. Meskipun mereka di lokasi yang lain, kurikulumnya pasti pakai kurikulum dari kami, UPDL Bogor. Jadi basic development-nya pasti melalui UPDL Bogor Pak ya? Nah, yang kedua itu adalah Akademi Procurement. Bahkan Procurement Akademi kami di UPDL Bogor itu tanda kutip di-assign, ya memang yang di-assign PLN ya. PLN di-assign untuk menstandarisasi kompetensi pelaku pengadaan di tingkat BUMN di seluruh Indonesia oleh PLN. Dan di PLN ditugaskanlah ke UPDL Bogor di kami. Jadi sejak September 2021 kita itu menjadi Procurement Academy, bukan hanya di PLN, tapi Procurement Akademinya BUMN. Procurement Akademinya BUMN, tidak hanya PLN. Karena procurement ini sebetulnya merupakan satu jantung proses, karena perlu harus berinteraksi dengan stakeholders, sehingga ini perlu diurusin dengan sangat baik dan tepat begitu ya Pak Hasan ya. Lalu yang ketiga apa nih Pak? Yang ketiga itu Project Academy. Karena PLN kan tanda kutip sedang berkembang, sedang luar biasa kita menambah kapasitas pembangkit. Kemudian di sisi yang lain kita menyiapkan transmisinya satu sama lain biar terkoneksi, sehingga butuh yang namanya kompetensi orang-orang yang di bidang project. Nah ini sudah kita develop, kita kembangkan orang-orangnya sehingga mensupport arahan dari Pak Presiden 35.000 MW kemarin. Saat ini sudah tersambung beberapa dan orang-orangnya wajib dikembangkan. Pagi ini saja saya ada program benchmarking antar satu unit unit pelaksana proyek dengan unit pelaksana proyek yang lain. Kita siapin kurikulumnya, kita siapin mekanisme benchmark, narasumbernya, sehingga best practice itu nggak hanya dipakai di satu tempat, tapi juga ditularkan di tempat lain. Itu Pak. Nah, ini menarik Pak.
tiga hal ini kan tentunya melibatkan dan mengembangkan para pemimpin. Yes. Apakah kalau di militer itu kan ada Sespim seperti itu. Apakah juga di UPDL ini memiliki peran dan fungsi di situ juga, Pak? Kalau tanda kutip Sespim dan sebagainya itu kan secara akademi itu ada di UPDL Jakarta. UPDL Jakarta itu istilahnya Leadership Academy. Kami kan 3 yang tadi ya. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan penugasan untuk Akademi Leadership itu sebagian dialihkan ke kami juga. Jadi kami juga memprovide untuk BOD-3, BOD-4. Biasanya mereka itu prerogatifnya yang BOD-1, BOD-2. Tapi 3 dan 4 itu kami juga eksekusi, Pak. Beberapa kita juga berkolaborasi dengan Kubik, menyiapkan leader-leader terbaik di PLN. Tempatnya asik, pengajar dan yang isi juga inspiratif dari Kubik. Tentunya itu kombinasi yang insya Allah akan membuat mereka menjadi leader yang keren nantinya. Pak Hasan, tadi menarik. Pak Hasan menyampaikan bahwa UPDL Bogor ini kan yang pertama fokus di New Employee Boarding Academy. Lalu yang kedua tentang Procurement Academy. Dan yang ketiga tentang Project Academy. Nah, ini menarik sekarang ini kan lagi ada topik yang walaupun itu topiknya itu lama, tetapi ini sekarang menjadi viral dan menjadi isu baru tentang ambidexterity, Hasan, di mana organisasi perlu untuk mengeksploitasi kemampuan sumber daya manusia maupun organisasinya saat ini, pun juga mengeksplorasi peluang-peluang baru yang ini memungkinkan untuk membuat organisasi itu menjadi sustain. Nah, dalam kaitan UPDL Bogor ini, apa yang kemudian disiapkan oleh Bapak nih? Program-program maupun intervensi seperti apa yang akhirnya membuat ini selaras dengan kondisi yang eksploitasi maupun eksplorasi, sehingga keseimbangan ini memungkinkan berjalan seiring untuk mencapai Fortune 400 tadi, Pak Hasan. Siap. Tentunya sebagai corporate university, Pak ya, kita bergeraknya itu seiring dan sejalan. Bahwa kita di PLN Corpus satu komando dari head office di Ragunan sana. Nah, kita berjalan sesuai porsi kita masing-masing, tapi kita punya tanggung jawab juga ke lokal kita. Unit-unit yang kita layani, yang terdekat di kita kan mungkin di Bandung sana, distribusi Jawa Barat. Nah, distribusi Jawa Barat itu salah satu unit di PLN, tapi dia itu penyumbang pendapatan lebih dari 30%. Hampir 30% ya, lebih dari 30% ya. 480-an triliun PLN dari Jawa Barat. Masya Allah. Dan kami mendapatkan amanah untuk gimana caranya kami bantu mereka. Kami bantu mereka dalam mencapai pendapatan mereka, mengeksplorasi hal-hal yang baru. Jadi kayak tadi Bapak sampaikan, mengeksploitasi yang udah jadi captive market, pasar yang udah ada, gimana caranya dieksploitasi sebaik mungkin. Sehingga dan para pemimpin itu peka kemampuan apa yang kemudian itu bisa membuat performanya menjadi jauh lebih baik dibandingkan itu. Termasuk efisiensi salah satunya, Pak. Termasuk efisiensi. Kan biasanya pendapatan perusahaan kan sumbernya 2. Satu peningkatan penjualan, terus yang kedua peningkatan efisiensi. Pasti antara 2 itu. Di sisi yang lain, aspek commerce itu kita meningkatkan penjualan, maka kita kemarin implementasikan key account marketing, bagaimana orang-orang di Jawa Barat itu bisa meningkat kompetensinya. Di sisi yang lain, kita juga buka perspektif mereka tentang hal-hal baru. Ada potensi beyond KWH loh, bisa lihat hal-hal yang baru, ini potensi bisnisnya belum pernah kita lakukan, yuk dieksplor lagi. Jadi benar tadi, ambidexter antara bagaimana kita memastikan yang ada itu tereksploitasi semaksimal mungkin, pendapatan, optimalisasinya, efisiensinya, tapi di sisi yang lain kita coba melangkah ke hal-hal yang baru. Apalagi PLN tahun lalu juga membentuk satu subholding yang namanya subholding Icon Plus. Icon Plus itu nanti berfungsi sebagai beyond KWH-nya PLN dan akan terus berkembang nanti, Pak. Akan berkembang. Pak, menarik. Pada waktu itu bicara tentang eksploitasi. Salah satu yang perlu dilakukan oleh para leader ini kan memperbaiki proses. Treatment atau intervensi apa sih yang dilakukan oleh UPDL melalui kepemimpinan Bapak untuk para pemimpin-pemimpin ini punya
kompetensi yang sehingga mereka itu melihat sesuatu itu menjadi lebih efektif, menjadi lebih efisien, sehingga potensi yang dimiliki saat itu bisa masuk pada titik yang paling optimal. Nah, seperti apa tuh? Atau program-program seperti apa yang saat ini diinisiasi oleh Bapak pada waktu membangun kemampuan eksploitasi dari para pemimpin-pemimpin di PLN? Siap. Tentunya kalau dalam konsep learning ya, konsep learning itu kan ada konsep 10, 20, 70 ya. Nah, kami menyadari bahwa kita memberikan training sebanyak apapun, semahal apapun, pembicara terhebat sekalipun, itu hanya berperan hanya 10%, Pak. Berperan hanya 10% ke peningkatan tadi performance-nya, ke revenue-nya dan sebagainya. Hanya 10%. Terus yang 90% ada di mana? 90%, 20%-nya itu ada bagaimana lingkungan atau social learning itu berpengaruh. Bagaimana atasan memberikan coaching, mentoring, makanya leader-leader kita itu harus kompeten di sana. Makanya di PLN sekarang tanda kutip lagi-lagi dihidupkan kembali. Sebenarnya 3-5 tahun lalu sebelum pandemi itu kita gerakkan leader as coach, mentor, leader as mentor itu ada. Tapi jadi mereka perlu untuk menjadi mentor dan menjadi coach. Kalau harus itu kan terpaksa kan. Kalau teman-teman di PLN itu kan nggak pernah keterpaksaan untuk melakukan sesuatu. Kita memilih, Pak. Memilih mereka gitu ya. Perlu, Pak. Perlu untuk menjadi itu. Siap. Nah, tadi ya kompetensi coach, kompetensi mentor itu juga kita bantu. Kita elevate sehingga lebih efektif mencapai yang 20% tadi itu. Termasuk belajar dari peer mereka. Nah, tadi 10% dari sisi learningnya, 20% itu dari sisi belajar ke atas, ke samping, ke bawah. Nah, 70% bagaimana dia mengeksploitasi, mengeksplor apa-apa yang perlu mereka lakukan dan itu sesuai job desk, performance, tapi dalam kaidah learning tadi. Makanya pasca learning kita siapkan action learning program. Yang memastikan mereka belajar yang 20 dan memastikan mereka belajar yang 70%. Dan mengimplementasi dari apa yang di 10 dan 20 itu, Pak ya? Dan yang menarik tuh, yang di 20 ini kan mereka belajar dari para atasannya, dari para leader di atasnya. Kalau bahasa saya itu nempel ke raksasa yang lain gitu. Bisa. Raksasa ini nempel ke raksasa yang lebih besar, sehingga punya kemampuan yang itu terbangun dari tidak hanya sekedar di pelatihan. Saya pernah mendengar, Pak Hasan, bahwa proses 70% itu ternyata learning by doing itu menghasilkan sesuatu yang bisa jadi tidak seperti yang pernah dilakukan sebelumnya. Ada proses exponential result yang pernah dilakukan oleh teman-teman di PLN. Apa, Pak? Kalau saya dengar itu kan pada waktu KTT 20G kemarin itu, PLN ini kan punya peranan yang besar sehingga para insan, para leader ini menghasilkan sesuatu yang itu ternyata extraordinary, dan itu karena proses 70% tadi. Bisa diceritakan, Pak, hal-hal apa yang kemudian terjadi di mereka dan apa yang telah dilakukan oleh mereka pada waktu mereka belajar di 70% itu? Yang pertama tadi statement bahwa PLN adalah jantungnya Indonesia. Betapa membuktikan PLN itu kayak jantung lah buat manusia ya. Dalam artian kalau jantung berhenti beroperasi, maka tubuh juga berhenti. Pun sama, jangan-jangan karena PLN jantungnya Indonesia, maka kalau PLN berhenti beroperasi, Indonesia, saya nggak kebayang. Nah, maka dari itu leader-leader kita banyak yang melakukan exponential leadership juga. Salah satunya, ini kebetulan kami punya Dirut, Pak Darmawan Prasojo, beliau luar biasa, Pak. Menginspirasi kita, mempush kita untuk breakthrough, break the limit. Bahkan target yang tadi transformation 2.0 itu adalah moonshot. Kita menembak bulan. Nah, tahun lalu, Pak, akhir tahun lalu, kita itu pernah mencapai keuntungan bersih terbesar sepanjang sejarah PLN. Jadi PLN sudah berdiri lebih dari 70 tahun, baru kemarin kita mencapai keuntungan bersih sekitar 14,4 triliun. Itu yang tertinggi sepanjang sejarah. Nah, tentunya di belakang itu ada penyiapan alat, ada penyiapan orang. Orang-orang dibuat breakthrough kayak gimana? Ayo kita, apa yang nggak biasa, yang nggak biasa, dan sebagainya. Nah, itu kami formulir dalam program-program pembelajaran yang 70% tadi. Ada yang dalam pembelajaran 70% itu mencari cara-cara baru beyond KWH. Kayak tadi ya, kalau di awal
PLN sudah mengembangkan electrifying lifestyle. PLN juga mengembangkan Beyond KWH. Beyond KWH itu bagaimana Icon Plus, Indonesia Power, Nusantara Power, terus semua subholding PLN itu satu. Kami kalau jualan ke pelanggan itu nggak hanya jualan PLN, termasuk jualan IP punya apa, NP punya apa, Icon punya apa, produk mereka pun kita package secara satu kita tawarkan ke pelanggan. Dapat listriknya oke, tadi eksploitasi, dapat mungkin koneksi internet, mungkin solusi-solusi digital dari Icon Plus, ataupun mereka punya pembangkit. Nah, kita bantu dari Indonesia Power, Nusantara Power punya kompetensi OM, Operation and Maintenance, kita tawarkan juga. Jadi untuk bagaimana kita beyond KWH, breakthrough, bagaimana kita melayani pelanggan, kita udah one stop solution lah. Apapun yang ada di PLN, secara grup, bukan hanya PLN saja, itu kita tawarkan ke pelanggan dan pelanggan bisa milih mau solusi yang macam apa. Itu Pak. Termasuk proyek-proyek yang loro jonggrang ya, Pak Hasan. Nah, itu yang biasa sekian tahun, hanya sekian bulan dan sebagainya, dan itu karena 70% mereka melakukan proses implementasi dan kemudian memiliki teknik-teknik baru yang tentunya didukung dengan knowledge dan hal-hal yang mensupport mereka seperti itu. Betul. Masya Allah, keren-keren banget Pak. Leader, kita setelah mendengarkan apa yang telah dilakukan dan bagian breakthrough dari PLN, dan tentunya peran dari UPDL ini menjadi sangat besar untuk kemudian menyiapkan mereka. Tadi Pak Hasan menyampaikan bahwa 10, 20, 70 itu adalah merupakan siklus, merupakan konsep yang dijalankan oleh corporate university dalam membangun dan mendevelop para insan-insan di PLN untuk mencapai apa yang diinginkan bersama, yaitu menjadi jantung Indonesia. Tentunya ini menarik lagi untuk kita gali lebih dalam, seperti apa nih peranan UPDL di belakang layarnya PLN yang kemudian mendorong, mengakselerasi sehingga insan-insan di PLN mampu menghadirkan dan mencapai performance yang seperti itu. Pak Hasan, siapa? Tadi menarik tuh, pada saat insan-insan PLN mampu mengeksploitasi kemampuan sumber daya manusia atau organisasinya saat ini, sekaligus mengeksplorasi peluang-peluang di masa yang akan datang. Sehingga PLN ini kan tidak hanya perusahaan penyedia listrik dan perusahaan pembangkit tenaga listrik, termasuk menyediakan sumber daya dan perawatan atau maintenance di dalam pembangkit-pembangkit yang ada. Tetapi sudah mulai bicara tentang beyond KWH, mulai berbicara tentang bisnis-bisnis baru yang itu tidak hanya berurusan dengan core kompetensi PLN saat ini. Nah, tadi eksplorasi Pak Hasan, dan salah satunya ada di salah satu anak perusahaan PLN. Nah, apa yang dilakukan oleh UPDL Pak Hasan agar teman-teman para leader di sini punya mindset bahwa ambidexterity ini sesuatu yang harus ada di aku nih gitu kan. Sehingga walaupun mereka baru masuk, insan-insan yang newbie yang baru masuk, mereka sudah ada di mindsetnya bahwa saya berada di PLN ini fokus pada hal-hal yang saya lakukan saat ini, juga mulai berpikir hal-hal yang baru yang akan menjadi peran dan fungsi saya. Seperti apa Pak Hasan intervensi dari UPDL Bogor khususnya untuk membangun para leader itu menjadi ambidexterity leader atau menjadi ambidextrous leader seperti itu. Siap. Untuk membentuk leader yang ambidexter itu disiapkan sejak dini. Kita titipkan mereka di pendidikan fisik karakter Pak, di Pusdik Ajen, Pusdiksi dan Pusdik-Pusdik militer. Bahkan Kopassus pun kita titipkan mereka. Jadi mulai dibangun dari kuda-kudanya ya Pak? Dari kuda-kuda awal mereka. Kalau anak baru itu, kalau anak bayi itu masih di bawah 5 tahun. Golden age mereka. Mindset itu akan nempel permanen sepanjang karir mereka jadi pegawai. Nah, kita eksploitasi Pak. Mereka itu 24 jam itu luar biasa di push sampai mereka itu wis kapok-kapok dah. Pulang-pulang ke sini beda mereka Pak. Jadi mentalitinya terbangun setelah mereka balik atau pulang dari boarding Pak ya. Istilahnya kayak di brainwash gitu Pak. Nah, setelah di pendidikan fisik karakter 10 hari, mereka juga kita siapkan ada pengenalan perusahaan, ada pembidangan umum, pembidangan khusus. Nah, di tengah ini juga kita ajarkan tentang konsep design thinking. Dalam artian
kita buat mereka itu lebih mudah berempati. Bisnis perusahaan Anda itu seperti apa? Anda berempati ke pelanggan Anda seperti apa? Apa solusi yang bisa Anda berikan? Mereka itu nanti di akhir project sebagai calon pegawai, sebagai prajabatan, itu akan mengusulkan project yang akan merupa problem solving yang dihadapi di unit mereka masing-masing. Tidak hanya sekedar personal improvement ya, tetapi project ya Pak? Yes, project yang pakai pendekatan design thinking sehingga lebih dekat dengan solusi yang benar-benar dibutuhkan pelanggan yang mereka hadapi. Nah, itu terus kita jadikan rangkaian program. Bahkan kemarin kita tanda kutip baru tahun 2022 Pak, sekarang 2023 dilakukan lagi, ada rekrutmen diaspora. Jadi diaspora itu 100%, ada 52 orang Pak. 52 orang kita waktu itu buka booth di London, kita ambil orang lulusan Melbourne, New York, dari Taiwan, dari Cina, paling deket hanya di Malaysia doang. Tapi yang lain, luar biasa. Dari sekian ratus orang terpilih 52 orang. 52 orang ini ada yang experience hire, ada yang fresh graduate. Nah, ini pun kita godoknya lebih lagi, Pak. Kita godok mereka otaknya, fisiknya, emosinya, semuanya, sehingga mereka itu menjadi kandidat leader PLN masa depan. Masya Allah. Bahkan ini karena diaspora, warnanya masih baru 6 bulan, tapi masih dalam pemantauan kita, Pak. Mereka itu, BOD kita punya harapan yang sangat luar biasa. Jadi, suatu ketika kita lagi belajar, Dirut minta, ini besok adik-adik ketemu Dirut. Udah, kita bawa Pak, naik bus. Setengah hari ketemu Dirut dan beberapa direksi, harapan-harapannya, bahkan waktu itu sampai ada yang di-challenge. Kamu dari mana? Dari Prancis, kuliah di kampus Prancis, saya lupa kampusnya apa. Langsung, coba kamu sapa saya dengan bahasa Prancis. Wah, langsung cascis bahasa Prancis, Pak. Wah, ini kayak di telenovela ini. Nah, udah. Jadi Pak Dirut itu benar-benar sentuhannya personal, Pak. Orang per orang, dan beliau dari sesi itu menunjukkan harapan beliau yang luar biasa. Dan sesi itu ya gelak tawa lah, tapi serius luar biasa. Habis itu ada sesi yang lain, Pak Dir LHC, Pak Didi ngajak ketemuan mereka, terus ada lagi, jadi brainstorm mereka, ide breakthrough mereka itu selalu ditanya, ditagih, dan ini luar biasa. Bahkan detik ini Pak, saat kita ngobrol ini, mereka ini lagi dikumpulkan di PLN Pusat. Detik ini juga, baru kemarin sore Pak Didi pengen ketemu, udah. Sekian orang yang kan karena dadaan ya, beberapa udah onsite di Palembang, onsite di Kalimantan, mungkin nggak bisa. Yang ada, ayo diajak ketemu sambil lunch sama direktur. Jadi treatmentnya itu mereka tidak hanya ditempatkan sebagai talent ya Pak Hasan, tetapi juga sebagai ranger-ranger di PLN ya, sehingga mereka nanti dalam periode yang akan datang akan menjadi pemimpin-pemimpin masa depan begitu Pak. Betul. Masya Allah. Jadi tadi ya, fisik, pikiran, bahkan emosi mereka kita latih, dan di sisi yang lain harapannya luar biasa tinggi, tapi kita juga harus fair ke mereka. Kita siapkan ikan hiu kecil, Pak. Jadi karena mereka direkrut di luar negeri, kemudian kita programnya dibuat sebagus mungkin, belajar tentang design thinking, berpikir lateral dan sebagainya. Tapi di sisi yang lain kita siapkan hiu kecil. Hiu kecil ini biar mereka terus merangkak, naik dan naik. Jadi ini saya proses evaluasi mereka kan udah selesai. Bahkan beberapa itu dengan tanda kutip terpaksa tidak berlanjut. Itu pun masih ada. Dalam artian kita karena tidak memenuhi kualifikasi yang ditentukan oleh PLN begitu Pak. Bisa jadi mereka memenuhi, tapi harapan PLN lebih besar daripada kualifikasi yang dimiliki. Sehingga mau nggak mau ya gerbong berjalan. Beberapa tertinggal di sana. Karena kita siapkan itu Pak. Luar biasa. Menarik para leader. Bagaimana Korpu menyiapkan pemimpin-pemimpin masa depan yang selaras, yang memiliki keseimbangan dalam eksploitasi maupun eksplorasi. Di mana tadi saya menangkap dari apa yang disampaikan Pak Hasan, bahwa pemimpin di PLN
itu tidak hanya sekedar memimpin, tetapi mereka juga selalu berpikir tentang solusi, sehingga mereka belajar dari membuat proyek-proyek untuk kemudian menemukan permasalahan-permasalahan apa dan kemudian mereka mensolusikannya. Lalu kedua, mereka juga perlu untuk selalu memperbaiki proses. Dan sekaligus mereka melihat peluang dan kemudian peluang itu perlu untuk didekatkan menjadi sebuah fakta dan kenyataan yang untuk menjadi bisnis-bisnis baru. Dan dimulai dari mereka yang baru bergabung dari PLN. Dari mulai para newbie, para new employee yang masuk dalam New Employee Boarding Academy, dan bahkan diaspora. Dua-duanya itu dibangun dan didevelop untuk kemudian disiapkan menjadi pemimpin-pemimpin masa depan. Para leader, pembicaranya makin panas nih. Diskusinya dan informasi yang disampaikan oleh Pak Hasan. Tentunya itu bisa teman-teman leader untuk highlight bahwa corporate university yang engine-nya adalah UPDL, salah satunya UPDL Bogor di bawah kepemimpinan Pak Hasan, melakukan sesuatu tidak hanya menjalankan peran dan fungsi sebagai UPDL, tetapi bagaimana menjadi bagian penting di dalam corporate university dari PLN. Dan dalam kaitan ini, Pak Hasan sebagai pemimpin di sini tidak hanya mendorong para insan-insan yang ada di dalam kegiatan UPDL, tetapi mendorong untuk mereka memiliki terobosan-terobosan dan membangun dukungan dalam peran mereka sebagai calon-calon pemimpin. Pak Hasan, Ya, Pak. Saya dengar Corporate University PLN itu berkali-kali mendapatkan penghargaan. Tidak hanya penghargaan di kancah atau wilayah BUMN, tetapi juga overseas ya, dalam level dunia. Dan mungkin Bapak bisa ceritakan penghargaan apa yang telah didapatkan oleh Corporate University, dan di dalamnya ini kan engine-nya ini kan UPDL ya, salah satunya UPDL yang di bawah kepemimpinan Pak Hasan. Dan apa sih yang menjadi pembedanya UPDL Bogor dalam rangka menjadi engine utamanya corporate university, sehingga menyiapkan para leader-leader, para talent-talent untuk membuktikan PLN adalah jantung Indonesia? Menarik pertanyaannya, Pak. Thank you, Pak. Jadi yang pertama, kalau boleh dilihat PLN Korpu, memang tanda kutip kita silent operation ya, kita nggak gembar-gembor seperti apalah untuk campaign kita. Tapi yang pasti tahun kemarin dan tahun ini PLN Korpu 1 mendapatkan klip akreditasi internasional yang menstandarisasi bahwa corporate university itu udah pada tataran global, global player. Itu nggak gampang dan prosesnya panjang, luar biasa. Bahkan di internal kami aja dari beberapa GM. Tidak hanya levelnya internal university di internal PLN ya, tetapi lebih dari sekedar itu ya. Global player. Nah, itu kita dapatkan akreditasi klip yang panjangnya kurang lebih 3 tahun. Satu. Terus yang kedua, Mei kemarin kita juga ikut award untuk Global Council of Corporate University. Pusatnya di Prancis sana, GCCU. Kita kebetulan eventnya, GCCU forumnya ada di India. Saya datang ke Bangalore, India, itu kurang lebih 3-4 hari. Nah, di sana kita ikut awardingnya dan kita dapatkan Global Award untuk culture. Bahwa memang corporate university itu salah satu sasarannya adalah memperbaiki culture perusahaan itu sendiri. Nah, kita dapat Gold Award. Itu mengalahkan beberapa player dunia lah. Tata Group dan beberapa perusahaan yang lain. Saya hanya ingat yang posisi kedua, Tata Group di bawah kita. Nah, itu global player semua, Pak. Mulai dari perusahaan Prancis, Amerika, Afrika, Australia, beberapa kemarin kita mingle untuk ngobrol-ngobrol best practice apa yang mereka miliki. Nah, itu capaian PLN Korpu. Kalau level nasional mungkin ya seperti itulah. Kita itu host dari best practice of corporate university. Jadi kami di PLN Korpu itu memfasilitasi masing-masing korpu yang berdiri itu saling bertukar best practice. Kita buat awardnya, bahkan PLN Korpu sendiri bekerja sama dengan SWA
itu memberikan award ke pemain-pemain Korpu yang terbaik di Korpu yang terkait impact, Korpu yang bermain dengan teknologi, yang terkait dengan metodologi leadership-nya dan sebagainya. Kita berikan awarding itu ke perusahaan-perusahaan terbaik di Indonesia. Nah, itu yang lokal. Selain mungkin yang lain kita memenuhi standar-standar dari kementerian karena kami perusahaan itu ya, perusahaan teknis ya. Jadi dari DJK, dari SDM dan sebagainya kita dapatkan award-award itu. Nah, untuk mempersiapkan itu, kami di UPDL Bogor, Pak, sebagai salah satu engine-nya dari PLN Korpu, kami punya tagline itu, saya meskipun bukan orang Sunda, Pak ya. Tagline kami itu adalah UPDL Bogor Kahiji. UPDL Bogor Kahiji. Jadi apapun yang kita lakukan dan ke dalam dan keluar, dalam artian kita memberikan layer yang layanan yang kahiji. Juara satu layanan itu seperti apa? Selalu saya tanya ke teman-teman, kahiji. Meskipun saya bukan orang Sunda, waktu itu awal apa kahiji itu gitu kan. Kita berikan yang terbaik. Nah, selain itu orang-orangnya harus ini areanya kan Cibogo ya. Kita tagline-nya selain UPDL Bogor Kahiji, Cibogo Ceria. Kita ada 97 orang, Pak, di UPDL Bogor. Luas kita sekitar 10 hektar, bahkan lebih mungkin. Kita harus membangun aura positif sehingga siapapun yang datang auranya sama positifnya dan dia belajar apapun, mau leadership, mau hal-hal keteknikan, itu juga aura positif dan bisa memberikan atau menyerap ilmu terbaiknya. Jadi itu, Pak. Jadi kami engine dari PLN Korpu, kami di UPDL Bogor pengen se-excellent mungkin memberikan layanan leadership non-leadership sehingga secara Korpu itu bisa berdampak global, berdampak dunia dan sudah dibuktikan dengan capaian-capaian seperti yang tadi disampaikan. Itu Pak Ato. Masya Allah, menarik para leader. Dalam konteks leadership, kita memahami bahwa pemimpin itu membangun visi, menyelaraskan orang-orang atau timnya, dan mengencourage mereka untuk selaras dengan visi itu, dengan cara mempengaruhinya, memotivasinya, dan memampukannya. Pak Hasan tadi menyampaikan bahwa peranan beliau sebagai pemampu, yang mendorong seseorang itu mampu, memiliki moral, memiliki pemikiran, kahiji, bahwa UPDL sebagai engine corporate university tidak hanya sekedar menggugurkan kewajiban untuk kemudian mendidik, tetapi bagaimana kualitas pendidikan yang kemudian dibawa oleh UPDL Bogor itu mampu menjadikan yang terbaik. Dan itu yang akhirnya menjadi ruh, menjadi semangat, sehingga insan-insan yang ada di PLN itu terbangun kualitas yang tidak dapat kita bantahkan. Yang kedua, konsep yang disampaikan oleh Pak Hasan sebetulnya sama dengan apa yang dilakukan oleh teman-teman leader pada waktu mengembangkan sumber daya manusia menggunakan konsep 10, 20, 70. Tetapi apa yang berbeda? Cara pada waktu Pak Hasan kemudian mendeliver dan mengintervensi 10, 20, 70 itu dengan ruh yang besar untuk kemudian menjadikan mereka, termasuk tadi disampaikan bahwa para newbie itu dibangun kuda-kudanya untuk tidak sekedar mereka menjadi pegawai atau insan PLN, tetapi mereka sudah ditanamkan untuk menjadi calon-calon ambidextrous leader, di mana para insan-insan yang bergabung di PLN mesti mulai memikirkan, punya kemampuan untuk mengeksploitasi di dalam organisasi di mana dia bekerja, dan sekaligus mulai berpikir sesuatu atau peluang-peluang baru yang karenanya itu bisa membuat sustainability dari PLN. Pak Hasan, sangat menarik diskusi singkat kita pada hari ini, dan saya yakin dari apa yang disampaikan Pak Hasan ini akan menjadi insight atau pembelajaran bagi teman-teman leader yang mendengarkan perbincangan kita. Dan saya yakin ini akan sangat bermanfaat, tidak hanya untuk saya yang belajar ini, karena Kubik ini kan selalu belajar, termasuk kepada Bapak itu. Dan sebagai akhir perjumpaan kita, mungkin Pak Hasan ada sesuatu yang ingin disampaikan atau tips-tips apa yang perlu diketahui oleh para leader dalam peranannya untuk mendevelop, untuk mentraskan seorang calon-calon atau talent-talent untuk akhirnya menjadi pemimpin-pemimpin di masa yang akan datang. Siapa? Thank you. Ini suatu kesempatan yang luar biasa, Pak. Suatu kehormatan bagi kami di UPDL Bogor dikunjungi oleh Pak Ato dan tim, dan
Tadi kalau terkait bagaimana kita mempersiapkan orang, bagaimana kita menjadikan diri dan tim kita menjadi yang terbaik. Saya selalu punya prinsip bahwa dimanapun kita berada, kita harus memberikan yang terbaik. 100% Anda seperti apa, ke tim juga. 100% kamu seperti apa? Kamu udah 100% belum? Memberikan waktu, pikiran, tenaga. Kalau udah jam kerja, ayo kita fokus. Bahkan beberapa ya kita kalau udah event-event nggak kenal lah namanya jam kerja. Kami di UPDL Bogor bahkan sekarang Pak Atok bisa cek tim kita lagi sepi Pak. 2 kelas kita di Bandung, di Pusdiklat dan beberapa di tempat lain. Ini Paralel juga ya, paralel semua. Tim kita di sisi yang lain, resource kita juga menjalani leadership development program di Sleepy Pak. 3 orang core of the core kita juga lagi training leadership. Dalam artian mereka memberikan 100%. Ada nggak ada orang 100%. Kita memberikan 100% dimanapun kita berada dan kita memberikan 100% pada event apapun, amanah apapun, tugas apapun yang diberikan pada kita. Itu aja sih Pak. Teman-teman leader, kahiji atau menjadi yang terbaik dan 100% adalah tips dari Pak Hasan untuk kita. Sudahkah teman-teman menjadi 100%? Oke, sampai jumpa dalam program Leadership Talks berikutnya. Salam sukses mulia. Sukses mulia.